Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dulingga Putra Kurnia, NPM 2021221156. Di sini saya berperan sebagai moderator dan editor video dari kelompok 3. Kelompok 3 di sini akan mempresentasikan materi tentang negara dan warga negara. Sebelum kelompok 3 mempresentasikan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nal Hadid. Saya dari kelompok 3 dan di sini saya berperan sebagai pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila Humaira, NPM 2021221146. Di video kali ini saya akan memaparkan materi unsur terbentuknya negara. Nama saya Fetri Zatullah dengan NPM 2021222061 dan saya ingin menjelaskan berbagai macam sistem pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta, NPM 2021221128. Di sini saya akan membahas tentang bentuk negara dan sifat-sifat negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rene Amelia, NPM 2021222143. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indriani akan menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detami Meilani Sofwan Tiar, NPM 2021-22070. Perkenalkan, nama saya Hadi Hadiatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristia Ignawanti, NPM 2021-22150. Saya di sini akan memaparkan materi tentang warga negara Indonesia. Saya Sandra Nurfajriya Azhara dari kelompok 3. Saya Hana Sajidah, NPM 202-122-064, mencoba menyimpulkan dari beberapa materi yang telah dipaparkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian negara dan teori-teori terbentuknya negara. Nah, yang akan saya pertama bahas adalah pengertian negara. Negara dalam bahasa Inggris disebut state, dalam bahasa Perancis disebut État, dan dalam bahasa Belanda disebut Staat. Mengapa tiga kata tersebut terdengar sekilas mirip? Karena memang tiga kata tersebut merujuk dari bahasa Latin, yaitu kata status atau statum yang memiliki arti yaitu kondisi atau keadaan yang tegak, yang tetap, yang sudah sesuai pada penempatannya. Nah, kemudian saya akan memaparkan beberapa pengertian negara menurut beberapa tokoh penting yang ada di dunia ini. Yang pertama ada dari George Jelinek. George Jelinek berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terbentuk dari sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah. Kemudian pendapat Hegel. Hegel berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang terbentuk dari perpaduan antara kemerdekaan individual dan kemerdekaan yang bersifat universal. Dan kemudian yang ketiga, ada teori dari Logman. Logman berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi masyarakat agar tujuan tercapai. Nah, selanjutnya materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai teori-teori terbentuknya negara. Di sini ada 5 teori yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat menjelaskan bahwa suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian yang dibentuk oleh antara masyarakat karena sebelumnya sama sekali tidak ada organisasi pemerintahan. Nah, teori ini didukung oleh John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseau. Kemudian ada teori ketuhanan. Teori ketuhanan menjelaskan bahwa suatu negara dapat terbentuk serta para pemegang kekuasaan yang ada di dalamnya dapat ada karena murni pemberian dan amanah oleh Tuhan. Nah, teori ini didukung oleh Agustinus dan Thomas Aquino. Kemudian teori yang ketiga ada teori kekuatan. Teori kekuatan menjelaskan bahwa suatu negara terbentuk karena adanya satu sumber utama, yaitu kekuatan atau power.
Di teori ini juga menjelaskan bahwa individu atau kelompok yang paling kuatlah yang berhak membentuk negara. Kemudian ada teori organis. Nah, di sini teori ini menjelaskan bahwa suatu negara itu dilambangkan sebagai suatu makhluk hidup. Jika diibaratkan pemimpin sebagai kepala, undang-undang sebagai syaraf-syaraf. Jadi negara itu diibaratkan sebagai makhluk hidup seperti itu. Kemudian teori yang terakhir ada teori historis. Nah, di teori ini dijelaskan bahwa sebenarnya suatu negara tidak dengan sengaja dibentuk, namun ada secara otomatis bisa dibilang karena sesuai dengan kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup yang evolusioner. Unsur terbentuknya negara. Secara universal, negara memiliki beberapa unsur dan dibedakan dalam dua unsur, yaitu unsur yang bersifat konstitutif dan unsur yang bersifat deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang wajib hukumnya ada atau mutlak apabila suatu negara akan didirikan atau dibentuk. Sedangkan untuk unsur deklaratif adalah unsur yang hanya sebagai penerangan saja bahwa negara tersebut telah didirikan atau dibentuk. Unsur konstitutif ini terdapat 3 komponen, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Sedangkan untuk unsur deklaratif ini hanya sebagai pengakuan dari negara lain bahwa telah terbentuknya suatu negara atau didirikannya suatu negara, baik diakui secara de facto maupun de jure. Untuk unsur konstitutif yang pertama ada rakyat. Jelas, rakyat merupakan salah satu unsur terpenting apabila suatu negara akan didirikan atau dibentuk. Negara merupakan salah satu organisasi resmi, di mana organisasi tersebut harus ada anggotanya, dan anggota tersebut yang dinamakan dengan rakyat. Seseorang telah disebut sebagai warga negara apabila telah memenuhi persyaratan yuridis, dan apabila seseorang tersebut belum memenuhi persyaratan yuridis, maka seseorang tersebut dikatakan sebagai orang asing atau warga negara asing. Nah, untuk yang kedua ini ada wilayah. Wilayah merupakan suatu bagian di muka bumi yang mana tempat untuk dijadikan kegiatan bernegara berlangsung. Wilayah ini ada tiga komponen, yaitu darat, laut, dan udara. Untuk darat yaitu suatu wilayah berbentuk daratan di suatu negara yang sesuai dengan batas-batas tertentu. Yang kedua ada laut. Laut merupakan bentuk wilayah perairan atau lautan di suatu negara dengan batas teritorial yang telah ditetapkan di hukum internasional. Yang ketiga ada udara. Udara merupakan suatu wilayah yang berada di atas daratan dan lautan suatu negara yang jelas sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional. Yang ketiga ada pemerintahan. Pemerintahan di sini diartikan sebagai pemerintahan yang memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar, yang menjalankan tugas serta wewenangnya dalam mengatur negara serta tujuan negara. Sistem pemerintahan di berbagai negara memiliki karakteristik tersendiri. Sistem pemerintahan yang diterapkan di negara-negara dunia antara lain pemerintahan yang menggunakan sistem parlementer, presidensial, dan campuran. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh parlemen. Artinya, parlemen memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki kewenangan dalam pengangkatan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dengan kata lain, sistem pemerintahan parlementer, seorang Perdana Menteri harus memberikan pertanggungjawaban kepada parlemen. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial, presiden memegang kekuasaan sangat kuat karena bertugas sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan memimpin kabinet atau menteri. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem presidensial dalam pemerintahannya, di mana Presiden Amerika Serikat menduduki jabatan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan kabinet harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada presiden. Sebagai check and balancing kekuasaan pemerintahan, maka parlemen atau badan legislatif memiliki hak-hak tertentu seperti hak mengkritisi sampai hak untuk menolak. Yang ketiga, sistem pemerintahan campuran. Pada sistem pemerintahan campuran, pemerintahan memiliki presiden yang memegang jabatan kepala negara, juga terdapat Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet dan harus bertanggung jawab kepada parlemen. Hal yang menjadi pembeda itu, dalam sistem pemerintahan campuran, presiden tidak memiliki posisi dominan dalam pemerintahan.
Bentuk negara. Bentuk negara terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang susunannya bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintah negara. Konsep negara kesatuan dibedakan dalam dua sistem. Yang pertama, negara dengan sistem sentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem ini memiliki konsep bahwa pemerintah pusat mengelola secara langsung mengenai segala aspek kehidupan, sementara pemerintah daerah menjadi pelaksana dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, ada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dengan konsep desentralisasi ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mengelola dan mengatur wilayah daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Selanjutnya, yang kedua ada negara serikat atau negara federal. Negara serikat atau negara federal merupakan negara yang di dalamnya terdiri atas negara-negara bagian. Negara serikat atau negara federal memiliki konsep dasar yaitu adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah negara serikat dengan unit federasi. Menurut C.F. Strong, ada 3 konsep yang membedakan negara serikat atau negara federal ini, yaitu yang pertama, cara pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat atau negara federal dengan negara bagian. Yang kedua, bentuk otoritas untuk melindungi supremasi konstitusi yang berada di atas kekuasaan atau otoritas negara serikat dan kekuasaan atau otoritas negara bagian. Dan yang terakhir, dilihat dari cara perubahan konstitusi apabila dikehendaki perubahan dengan cara semacam itu. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang sifat-sifat negara. Sebuah negara memiliki sifat-sifat yang menjadi pembeda dalam rangka mendapatkan dan menjadikan kedaulatannya. Sifat-sifat sebuah negara yaitu yang pertama ada negara memiliki sifat memaksa. Sifat memaksa di sini artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan kekerasan supaya kebijakan atau peraturan yang dibuat dapat ditaati oleh semua aspek kenegaraan. Kedua, negara memiliki sifat monopoli. Sifat monopoli maksudnya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan sifat monopoli dalam penetapan tujuan negara untuk kepentingan rakyat atau untuk mencapai cita-cita sebuah negara. Dan yang terakhir, negara memiliki sifat mencakup semua. Sikap mencakup semua di sini artinya adalah negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan seluruh kebijakan ataupun aturan hukum yang berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Fungsi negara. Fungsi negara menurut John Locke. John Locke menjelaskan bahwa negara memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Fungsi legislatif artinya negara berfungsi untuk membuat dan menetapkan peraturan. Fungsi eksekutif artinya negara berfungsi untuk melaksanakan peraturan. Dan fungsi federatif artinya negara berfungsi untuk melaksanakan urusan luar negeri, perang, serta damai. Fungsi negara menurut Montesquieu. Montesquieu mengemukakan bahwa negara memiliki fungsi yang dibagi menjadi 3 buah. Kekuasaan yang saling terpisah atau trias politikal, atau teori mengenai pemisahan kekuasaan, yaitu fungsi legislatif atau kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang, fungsi eksekutif atau kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan fungsi yudikatif, kekuasaan untuk mengadili pihak-pihak melanggar undang-undang. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan NKRI merupakan negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya berbentuk republik dan pembagian kekuasaannya menggunakan sistem desentralisasi. Desentralisasi ini memungkinkan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam rangka pengelolaan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Yang pertama, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, Pasal 18 Ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi.
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Pemerintah daerah dapat menjalankan urusan pemerintahan daerah dengan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali bidang pemerintahan yang diatur oleh undang-undang menjadi urusan pemerintah pusat. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 9 fungsi. Yang pertama, fungsi dalam pembentukan lembaga negara. Yang kedua, fungsi dalam pembuatan undang-undang dasar. Yang ketiga, fungsi dalam penetapan APBN. Yang keempat, fungsi dalam menyusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, fungsi dalam pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Yang keenam, fungsi dalam pertimbangan. Yang ketujuh, fungsi dalam penyelenggaraan kemakmuran. 8. Fungsi kehakiman. 9. Fungsi dalam perencanaan. Yang kedua ada warga negara. Kim Murdoch menyatakan bahwa warga negara adalah suatu hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai kegiatan struktur politik, sosial, dan kehidupan kultural melalui pemberian ide, gagasan, bahkan ikut serta dalam menciptakan bentuk-bentuk atau formula yang tepat di dalamnya. Adapun ASIK mendefinisikan warga negara dari kata citizenship, yaitu sebagai kumpulan anggota dalam suatu kelompok atau komunitas yang pada akhirnya membentuk sebuah negara sendiri. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dan ditetapkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya ada asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama ada asas ius sanguinis, yaitu berdasarkan keturunan. Ius dalam bahasa Latin berarti hukum, dan sanguinis artinya darah. Dengan demikian, ius sanguinis diartikan sebagai bentuk kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dan ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tersebut. Yang kedua, ada ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran. Diambil dari bahasa Latin, yaitu ius yang artinya hukum, dan soli dari kata solum yang berarti negara, tanah, atau daerah. Dalam ius soli, kewarganegaraan seseorang ditetapkan berdasarkan tempat kelahirannya. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai status kewarganegaraan. Yang pertama adalah apartheid. Apartheid merupakan sebuah keadaan di mana penduduk tidak memiliki kewarganegaraan. Yang selanjutnya adalah bipartheid. Bipartheid adalah keadaan di mana penduduk memiliki dua kewarganegaraan atau dui kewarganegaraan. Yang selanjutnya adalah multipartheid. Multipartheid adalah keadaan di mana seorang penduduk memiliki banyak kewarganegaraan. Dalam hal ini, terdapat dua stem cell. Yang pertama adalah stem cell aktif, yaitu adanya tindakan hukum untuk mendapatkan suatu kewarganegaraan. Yang selanjutnya adalah stem cell pasif, yaitu tidak adanya tindakan hukum, tetapi dengan sendirinya kewarganegaraan akan datang. Setiap manusia memiliki hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memilih kewarganegaraan, dan hak repudiasi adalah hak untuk menolak atau tidak menerima suatu kewarganegaraan. Yang selanjutnya adalah saya akan mencoba menjelaskan mengenai hak. Hak adalah suatu hal yang wajib didapatkan. Hak telah diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun di antaranya adalah yang pertama, hak mendapat perlindungan. Hak ini sangat penting karena berkaitan dengan segala aspek di bidang kehidupan dan juga dalam kenyamanan untuk hidup. Yang selanjutnya adalah hak warga negara untuk mendapat pekerjaan dan segala bentuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Telah diatur dalam pasal 27 ayat 2 bab 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang selanjutnya adalah hak warga negara dalam keikutsertaannya dalam upaya pembelaan negara. Diatur dalam pasal 27 ayat 3 bab 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang selanjutnya adalah hak beragama. Diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya. Yang selanjutnya adalah hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Setiap ada hak, tentu ada kewajiban. Kewajiban juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya, yang pertama adalah wajib untuk mematuhi hukum dan pemerintahan. Diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Yang selanjutnya adalah wajib berperan aktif dalam usaha bela negara. Diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang selanjutnya adalah wajib memberikan penghormatan terhadap hak asasi orang lain. Diatur dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang selanjutnya adalah wajib tunduk dan patuh pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Hal ini diatur dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk dan menaati pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Yang terakhir adalah wajib untuk berpartisipasi aktif dalam pertahanan dan keamanan negara, yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa yang disebut warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Sementara itu, menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa yang dimaksud penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nah, berdasarkan pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah mereka bangsa Indonesia asli dan orang asing atau bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Penduduk negara Indonesia yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas dua unsur, yakni warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ketentuan tersebut sebagai suatu hal yang mendasar atau prinsipil sebagai hasil dari amandemen UUD 1945. Sebelum adanya amandemen, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan, yaitu pertama golongan Eropa, yang kedua golongan Timur Asing, dan yang ketiga golongan Bumi Putra atau pribumi. Yang pertama adalah golongan Eropa. Golongan Eropa meliputi bangsa Belanda, selain bangsa Belanda tetapi dari Eropa, serta bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropa. Yang kedua adalah golongan Timur Asing. Golongan Timur Asing meliputi orang-orang golongan Tionghoa dan orang-orang golongan Timur Asing tetapi bukan Cina. Dan yang ketiga adalah golongan Bumi Putra atau golongan pribumi. Golongan Bumi Putra atau pribumi ini terdiri dari orang-orang Indonesia asli. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah 1. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. Yang keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Yang kedelapan, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang kesembilan, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Yang ke-10, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ke-11, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari ayah dan ibu warga negara Indonesia karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang ke-12, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian, ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Syarat-syarat dan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 terdapat 7 cara yang dapat ditempuh untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama adalah melalui kelahiran. Garis kewarganegaraan orang tua menentukan kewarganegaraan anaknya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga menjelaskan bahwa kelahiran seseorang dapat menjadikannya sebagai warga negara Indonesia dengan cara-cara tertentu. Salah satu contohnya adalah yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah WNI.
Lalu yang kedua adalah melalui pengangkatan. Pengangkatan di sini maksudnya adalah pengangkatan anak, yaitu orang asing yang diangkat anak oleh seorang warga negara Indonesia boleh mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan syarat anak tersebut harus berusia di bawah 5 tahun dan disahkan oleh pengadilan negeri di tempat tinggal orang tua angkat anak tersebut. Lalu yang ketiga adalah melalui permohonan. Dalam hal ini, seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah dari ibu dengan warga negara Indonesia atau seorang anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan seorang ayah WNA dan anak itu mengikuti kewarganegaraan ayahnya, akan tetapi orang tuanya telah bercerai dan ia diharuskan hidup bersama ibunya, maka setelah ia berumur 18 tahun, ia boleh mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya ada naturalisasi atau pewarganegaraan. Naturalisasi adalah proses pengajuan yang dapat ditempuh bagi orang dari bangsa asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Naturalisasi dibedakan menjadi dua, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa adalah proses pengajuan bagi bangsa asing atau bagi orang dari bangsa asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kemudian ada naturalisasi istimewa yang diberikan kepada orang asing yang telah berjasa bagi Republik Indonesia serta memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu yang selanjutnya adalah akibat perkawinan. Seorang warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia setelah menyampaikan sebuah pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat, turut atau ikut ayah atau ibu. Anak yang masih di bawah 18 tahun atau belum menikah dan mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah atau ibu bisa ikut mendapat kewarganegaraan Indonesia. Terakhir adalah mengajukan pernyataan tertulis. Permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan juga dapat dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia pada kertas bermaterai. Permohonan ini dapat diajukan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya ada peran warga negara. Warga negara berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, peran warga negara dalam bidang hukum. Warga negara ikut berperan dalam penciptaan kultur kesadaran hukum yang sehat dan aktif, turut mendukung pelaksanaan proses hukum yang aspiratif, mendukung penyusunan materi muatan hukum yang responsif, dan ikut menumbuhkan dan mewujudkan aparat penegak hukum yang bersifat jujur dan bertanggung jawab. Peran warga negara dalam bidang politik. Peran warga negara dalam bidang politik salah satu bentuknya adalah partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Kemudian ada juga peran warga negara di bidang sosial budaya. Nah, peran warga negara di bidang sosial budaya ini mengacu pada teori persamaan sosial di mana warga negara berupaya untuk menghilangkan sifat diskriminatif terhadap agama, ras, suku, bangsa, ataupun budaya tertentu. Yang terakhir adalah peran warga negara dalam bidang ekonomi. Peran warga negara dalam bidang ekonomi berkaitan dengan persamaan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa persamaan ekonomi yang dapat dilakukan diantaranya adalah mewujudkan pengembangan ekonomi Pancasila yang berdasarkan asas kekeluargaan, controlling kinerja pemerintah mengenai kebijakan ekonomi, dan pembangunan sistem perekonomian nasional yang berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah negara tersebut harus mendapatkan pengakuan dari negara lain.
Suatu negara akan maju atau terbelakang tergantung dari warga negaranya sendiri. Jadi, dalam suatu negara, hukum harus bersikap tegas. Karena tanpa adanya ketegasan hukum terhadap warga negara, maka warga negara tidak akan pernah sadar bahwa hidup mereka tergantung pada negara yang mereka tempati. Bila suatu negara maju, maka warga negaranya akan aman, tentram, dan sejahtera. Sekian presentasi materi dari kelompok 3. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga materi yang disampaikan oleh kelompok 3 dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.